Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Kau ajak untuk berbelas kasih seperti dirimu sendiri, terutama lewat putramu Yesus yang sungguh berbuat kasih kepada siapapun juga. Bantu kami ya Bapa untuk memiliki sikap belas kasih itu kemanapun dan dimanapun juga. Untuk orang-orang kecil, orang miskin, orang tertindas. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama atau bacaan Injil hari ini kita pasti mengingat kisah tentang orang Samaria yang baik hati itu. Ya. Kisah perumpamaan tentang Samaria yang baik hati itu adalah suatu kisah yang Yesus katakanlah buat kepada orang yang bertanya, siapakah sesamaku itu? Ya. Maka Yesus memberikan perumpamaan. Ada orang yang dirampok, kemudian jatuh terkapar di pinggir jalan. Lalu ada seorang imam datang melewati dan tidak menolong sama sekali. Ada orang lain yang bertentangan dengan orang itu lalu juga lewat juga. Tapi ada orang orang Samaria yang menolong orang itu. Padahal dia adalah bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah musuh. Dan menolongnya bahkan memberikan lebih daripada itu, membawanya ke tempat perawatan. Dan ada kalimat yang menurut saya bagus sekali yang harus kita perhitungkan. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, ini bagus sekali nih. Dan ini bagi seorang Karmelit, ada seorang penulis Karmelit yang mengatakan inilah, rawatlah dia, dan kalau kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Nah, siapakah sesamaku? Itu adalah orang-orang yang membutuhkan kita. Entah karena kemiskinannya, entah karena lukanya, entah karena situasi-situasinya yang sulit. Kita mengulurkan hati, mengulurkan tangan, mengulurkan pikiran untuk berbuat baik bagi orang itu. Saya masih ingat kisah tentang Santo Martinus ketika dia seorang tentara Romawi. Kemudian dia melihat seseorang pengemis di pinggir jalan yang kedinginan. Ya, yang kedinginan karena musim dingin. Maka dia memotong jubahnya untuk diberikan kepada pengemis itu. Dan kemudian kita tahu pengemis itulah ternyata adalah Yesus sendiri, ya, yang menyerupai seorang pengemis itu. Akhirnya Santo Martinus bertobat dari tentaranya dan kemudian menjadi seorang imam, bahkan uskup. Ya. Ada banyak contoh dalam kehidupan kita bagaimana kita harus memiliki sikap belas kasih kepada orang lain. Sikap murah hati kepada orang lain. Siapapun juga orang itu. Dan kalau kita bisa menolong itu, siapa tahu mereka adalah Yesus sendiri yang perlu ditolong. Ya, maka Bunda Teresa dari Kalkuta, ya, dengan kongregasinya menolong orang-orang yang miskin dari yang termiskin. Ya, orang-orang yang di pinggir jalan sungguh-sungguh diangkat. Ya, diangkat dari pinggir jalan di kota New Delhi yang mau mati di sana. Bahkan ada katanya yang tergigit atau termakan oleh tikus-tikus di pinggir jalan. Dan orang-orang itu mati di tempat yang layak dan mereka mati dengan terhormat. Itulah karya Bunda Teresa dari Kalkuta yang sangat terkenal dengan misionaris cinta kasihnya. Ya, dia dorongan itu begitu kuat dalam dirinya ketika dia melihat begitu banyak orang terkapar di pinggir jalan dan mati dengan mengenaskan. Apakah kita juga mempunyai hati yang demikian? Ya, mudah-mudahan kita semua memiliki hati yang mau menolong, mau membantu orang lain. Yang membantu orang lain bukan hanya karena kemiskinan, bukan hanya kesulitan situasinya, tapi juga ketika kita mau menjadi seorang pengurus lingkungan, kita menjadi seorang pengurus stasi, kita menjadi orang-orang yang terlibat dalam ke organisasi gereja, yang seringkali harus mengeluarkan uang untuk pelayanan-pelayanannya.
Itu juga bentuk belas kasihan yang harus kita miliki. Jadi bagaimana, dan jangan lupa yang kita tolong itu adalah ungkapan dari Kristus yang hidup dalam diri mereka. Ya, ketika di stasi, di lingkungan, tidak ada seorang pun yang berani menjadi pengurus lingkungan atau stasi karena sibuk, karena kesulitan, karena macam-macam, maka kita perlu memiliki hati yang terbuka, hati yang ikhlas. Dan juga demikian dengan para biarawan, biarawati, para imam, kita semua, ada kalanya kita juga harus menolong orang-orang yang kesulitan dalam hidup mereka. Dan itu merupakan sesuatu yang harus kita syukuri sebagai suatu sikap berbelas kasih. Dan Yesus selalu mengatakan, ya, hatinya tergerak oleh belas kasihan ketika melihat banyak orang yang menderita, yang sakit dan kesusahan. Semoga hari ini kita memiliki hati yang tulus, murni, menolong, dan satu hari ini kalau kita menolong orang dengan tujuan yang baik, maka itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, dan kita semua memiliki hati yang berbelas kasih kepada siapapun, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.